Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini kita akan buat alat ini, yaitu alat penitik drat dan juga bisa digunakan sebagai pelepas drat. Jadi satu alat untuk dua fungsi ya teman-teman. Saksikan video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Media kali ini saya menggunakan kayu bukan besi, dan dibutuhkan juga beberapa baut, khususnya baut skrup yang panjang ini dibutuhkan 6 buah. Dan yang kecil secukupnya saja, 4 buah boleh. Isinya untuk menahan engsel rakitan yang nanti akan kita buat dari capit ini ya teman-teman. Langsung saja kita kerjakan. Untuk ketebalan kayu ini sangat penting karena kita akan membuat dua alat dalam dua fungsi dalam satu alat. Jadi kita membutuhkan kayu yang tebal agar baut-baut yang menahan di sini kuat dan kayunya tidak mudah pecah ya. Tentunya kita harus menggunakan kayu yang keras. Tebalnya sendiri 4 cm dan lebarnya 5 cm. Panjangnya nanti sebentar akan saya kurangi karena ini terlalu panjang ya teman-teman. Setelah itu kita ambil drat lampu seperti ini. Kita akan membuat coakan pada kayu ini dan diukur dibagi dua ya teman-teman, menggunakan penggaris. Usahakan dari ujung kayu sekitar 3-4 cm ya untuk lubangnya, agar tidak terlalu dekat dengan engsel yang akan kita pasang sebentar. Karena bornya error, saya membuat coakan dari parang saja teman-teman. Hasilnya seperti ini. Setidaknya untuk dratnya sudah bisa masuk ya teman-teman. Di sini kita akan memberikan titik-titik menandakan untuk titik yang akan kita bor, karena nanti dari titik inilah akan keluar penitik dratnya. Usahakan sama tinggi dengan drat yang contohnya ini ya, agar supaya bisa digunakan menjadi dua alat. Untuk lubang-lubang yang akan kita buat harus benar-benar sejajar dari tepi atasnya. Kalau 1 cm dari atas, harus 1 cm juga ya yang sebelahnya. Jangan timpang sebelah, nanti ketika menitik drat tidak seimbang. Setelah dilumagi, kita siapkan engselnya. Di sini saya membuat 6 lubang ya teman-teman. Jadi kita siapkan baut pendek sebanyak 6 buah sebagai engsel. Pada titik inilah sangat rawan pecah ya teman-teman. Makanya saya butuh bor agar supaya dilubangi terlebih dahulu sebelum ditaruh skrupnya di bagian engsel ini ya teman-teman, karena bagian engsel ini dia akan
menjadi titik tumpu. Saat kita menitik, dia akan menumpu di situ untuk kekuatan dari penitik drat ini. Kalau kita menggunakan baut yang besar, bisa pecah seperti cuplikan berikut. Sudah hampir selesai, sudah mau masuk ke finishing. Untuk prototipenya sudah seperti ini, tinggal gagangnya nanti akan saya rapikan. Jadi kita siapkan dulu paku skrupnya sebagai penitik. Jangan lupa gunakan satu contoh bola lampu sebagai pengukur ini ya teman-teman, mengukur penitiknya, agar supaya ketika dijepit ke 6 titiknya masuk semuanya, tidak pendek sebelah atau tidak seimbang untuk tonjolan penitiknya. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu membuat coakan pada bagian penitik pada kayu di bagian penitik drat ya teman-teman. Seperti ini, menggunakan parang saja agar lebih cepat. Itu dimaksudkan supaya bokong lampu bisa masuk ya. Kalau tidak dicok seperti itu, penitiknya tidak akan sampai ke bagian penitik titikan drat pada casing lampu. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita setting paku dratnya, disesuaikan. Sekarang saatnya kita coba alat rakitan kita, apakah ini akan berhasil teman-teman. Bisa dilihat dari bagian belakang ini agar supaya titikannya tepat ya teman-teman. Kalau dari depan terhalang oleh casing lampu. Ini sudah masuk 6 titik ya, tapi lebih baik kita putar lagi dan kita tambah titikannya. Dan sampai di sini, daripada kita membeli penitik drat ditambah dengan pelepas drat, bisa sampai 70 sampai 100 ribuan ya kalau yang terbuat dari besi. Kita buat saja sendiri ya teman-teman, seperti ini. Caranya
sangat mudah, dan ini sangat sudah bisa dibilang lebih kuat ya dibanding kita harus menitik satu persatu. Ini sudah lumayan. Jika teman-teman rasa masih belum kuat, kita tambah lagi. Dan karena alat ini masih baru ya teman-teman, jadi saya masih perlu menyesuaikan juga. Untuk kecepatan masih kurang ya teman-teman. Tapi ini sudah berhasil. Dan satu lagi terakhir, melepaskan dratnya kembali. Jadi kita hanya perlukan karet kecil atau bekas seal seperti ini. Kita potong sesuai dengan lubang di bagian belakang. Dan itu dimaksudkan ketebalannya agar supaya walaupun kita menggunakan bagian belakangnya sebagai pelepas drat, penitik dratnya tidak akan kena di bagian pangkal dari drat lampu ya teman-teman. Karena ukurannya sudah kena di moncongnya, tidak akan terkena paku drat lagi di bagian belakang seperti ini ya. Mantap. Terima kasih bagi rekan-rekan yang masih stay di channel saya dan telah menonton video ini sampai selesai. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.